Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang kasat mata yang bisa dilihat dengan panca indera maupun ibadah-ibadah yang lain, kita ingin memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuk ibadah kita lakukan karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara begitu banyak ibadah-ibadah itu, kualitasnya tergantung dari motivasi kita dalam menjalankan ibadah itu. Ada di antara hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dorongan takutnya kepada Allah. Dia melihat banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang memberikan ancaman bagi mereka yang tidak taat kepada Allah. Sehingga dengan ancaman-ancaman itu timbul di dalam dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara hamba itu juga ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dorongan ingin mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan dia nikmat nanti di surga jika dia taat kepada Allah. Sehingga dengan dorongan ini seorang hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak melihat ancaman apa yang akan Allah berikan kepadanya, siksa apa yang akan Allah berikan kepadanya, begitu juga ganjaran apa yang akan Allah berikan kepadanya. Tetapi dia beribadah dan taat kepada Allah karena ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan rasa cintanya kepada Allah, sehingga akan timbul rasa keikhlasan yang murni di dalam dirinya. Dia beribadah tanpa pamrih, tanpa melihat kiri dan kanan, apa yang akan aku dapatkan, apa manfaat yang aku akan dapatkan dari ibadah yang aku lakukan. Orang semacam ini bukan karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena Allah sudah cinta kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana kita mendapatkan sebutan Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan yang pertama, jika kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu, pertama dawamut taubah. Seorang hamba jika ingin mendapatkan kasih sayang, keridhaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu harus banyak-banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawamut taubah. Sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan kesalahan, setiap melakukan kemaksiatan, setiap melakukan dosa, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingin hatinya selalu suci dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan dosa, kita abaikan taubat kepada Allah. Pada saat melakukan dosa, kita juga abai dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Pada saat itu, hati kita akan ditumbuhi titik-titik hitam, sehingga kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan taubat kepada Allah, dia akan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang pertama ini. Setiap kali melakukan dosa, dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa manusia itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insan makhallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat lupa dan tempat salah. Sehingga setiap melakukan kesalahan, baik kesalahan yang sengaja ia lakukan maupun kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak ia sadari, tetapi dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua disebutkan siapa mereka yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua ini adalah al-muhsinin, orang yang selalu melakukan kebaikan. Kalau kita lihat makna ini secara umum bahwa orang yang bisa melakukan kebaikan dalam keadaan apapun.
Jika dia memiliki harta, dia melakukan kebaikan dengan hartanya. Jika ia memiliki jabatan, maka dia melakukan kebaikan dengan jabatan yang ia miliki. Jika dia memiliki kekuasaan, memiliki tenaga, memiliki waktu, maka dia melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, mereka ini akan datang cinta Allah kepadanya. Dia melakukan kebaikan itu bukan hanya bersifat kepada sesama umat manusia, tetapi juga kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada para tumbuh-tumbuhan, berbuat baik juga kepada seluruh umat manusia. Tidak pandang apakah mereka anak kecil, apakah mereka orang yang sudah dewasa, apakah mereka orang yang kaya maupun orang miskin. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini orang yang akan mendapatkan cinta dan akan suatu saat dia akan ditarik oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kedua orang tua kita. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya pada saat orang tua kita masih ada. Kalau saat ini orang tua kita masih ada, tentu kita bisa melakukan kebaikan secara kasat mata kepadanya, berbakti kepadanya. Tetapi bagaimana jika orang tua kita sudah tiada? Disebutkan bahwa bagaimana cara kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah mendahului kita. Yang pertama, banyak-banyak kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Berdoa kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Jika ada anak yang taat kepada kedua orang tuanya, walaupun pada saat ini mungkin dia tidak taat, begitu taat kepada Allah, mungkin dia jarang melaksanakan sholat, tidak melakukan ibadah puasa, tidak melakukan ketaatan-ketaatan yang begitu banyak kepada Allah, tetapi urusan dengan orang tua dia selalu bakti, dia selalu taat. Apa kata orang tuanya selalu ia iyahkan dan selalu ia lakukan. Maka orang ini jangan kita aneh, suatu saat dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu? Jika kita lihat di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu selain orang yang tawabin, orang yang selalu bertaubat, kemudian orang yang selalu melakukan kebaikan, yang ketiga orang yang selalu mensucikan dirinya, baik mensucikan diri secara zahir maupun mensucikan dirinya secara batin. Kalau mensucikan diri secara batin, salah satunya bentuk adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mensucikan diri kita secara zahir? Secara kasat mata, orang yang mensucikan diri dan ingin selalu bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuknya mereka selalu menjaga wudhu, walaupun dalam keadaan tidak untuk menghadap kepada Allah dalam melaksanakan sholat, tetapi dalam keadaan apapun dia selalu menjaga wudhunya. Dia selalu basahi mukanya, basahi anggota tubuhnya dari segala bentuk-bentuk kekotoran-kekotoran dengan wudhu-wudhu yang ia lakukan. Kenapa? Karena dia ingin selalu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah salah tiga di antara orang-orang yang akan nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah. Yang pertama, banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, dalam 24 jam pasti banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik kesalahan melalui lisan kita, kesalahan melalui telinga kita, kesalahan melalui mata kita, bahkan mungkin jari jemari kita juga melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga sudah waktunya, sudah saatnya kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kemudian mari kita melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak potensi yang ada di dalam diri kita. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita miliki, semua itu adalah potensi untuk kita melakukan kebaikan kepada sesama umat manusia dan kepada makhluk Allah yang lain. Dan yang ketiga, mari kita selalu mensucikan diri kita. Baik mensucikan diri kita secara batin, lebih-lebih lagi kita mensucikan diri kita secara zahir, supaya kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita akan menjadi habibullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga